Assalamualaikum semuanya. Perkenalkan, nama saya Narisa Syamsuri, Prodi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah YIN Langsa. Nah, jadi saya akan membahas tentang peradilan agama pada masa Kesultanan. Udah pada tahu belum? Ternyata sejarah peradilan agama di Indonesia sangat erat hubungannya dengan hukum Islam dan umat Islam di Indonesia. Nah, jadi peradilan agama ini didasarkan pada hukum Islam. Sedangkan dalam perkembangannya, hukum Islam merupakan hukum yang berdiri sendiri dan telah lama dianut oleh pemeluk agama Islam di Indonesia. Ternyata di kerajaan-kerajaan Islam pada masa lampau, hukum Islam telah berlaku. Dalam bukunya The Islam in Netherlands Indie mengakui bahwa pada abad ke-16 sudah muncul kerajaan-kerajaan Islam seperti Mataram, Banten, dan Cirebon yang berangsur-angsur mengislamkan penduduknya. Peradilan Islam di Indonesia yang selanjutnya disebut dengan peradilan agama telah ada di berbagai Nusantara jauh sejak zaman masa penjajahan Belanda. Bahkan, menurut pakar sejarah peradilan, peradilan agama sudah ada sejak Islam masuk ke Indonesia yang melalui tahkim dan akhirnya pasang surut perkembangannya hingga sekarang. Nah, jadi peradilan agama sebagai wujud peradilan Islam di Indonesia dapat dilihat dari berbagai sudut pandang. Yang pertama, secara filosofis, peradilan ini dibentuk dan dikembangkan untuk menegakkan hukum dan keadilan. Yang kedua, secara yuridis, hukum Islam di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, dan sedekah berlaku dalam pengadilan dalam lingkungan peradilan agama. Yang ketiga, secara historis, peradilan agama merupakan salah satu mata rantai peradilan agama yang berkesinambungan sejak masa Rasulullah SAW. Dan yang keempat, secara sosiologis, peradilan agama ini didukung dan dikembangkan oleh masyarakat Islam. Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang peradilan agama pada masa Kesultanan Islam. Ternyata, pertumbuhan dan perkembangan peradilan agama pada masa Kesultanan Islam bercorak majemuk. Kemajemukan itu sangat tergantung kepada proses Islamisasi yang dilakukan oleh penjabat agama dan ulama dari kalangan pesantren, dan bentuk integrasi antara hukum Islam dengan kaidah lokal. Kemajemukan peradilan itu terletak pada otonomi dan perkembangannya yang berada dalam lingkungan kesultanan masing-masing. Selain itu, terlihat dalam susunan pengadilan dan hierarkinya, kekuasaan pengadilan dalam kaitannya dengan kekuasaan pemerintahan secara umum, dan sumber pengambilan hukum dalam penerimaan dan penyelesaian perkara yang diajukan kepadanya. Nah, ternyata sebenarnya sebelum Islam datang ke Indonesia, di negeri ini telah dijumpai dua macam peradilan, yakni peradilan pradata dan peradilan padu. Peradilan pradata yaitu yang mengurus masalah-masalah perkara yang menjadi urusan raja. Sedangkan peradilan padu yang mengurus masalah-masalah yang tidak menjadi wewenang raja. Menurut Erpresna 1977, dengan masuknya agama Islam di Indonesia, maka tatanan hukum di Indonesia mengalami perubahan, yaitu hukum Islam tidak hanya menggantikan hukum Hindu yang berwujud dalam hukum pradata, tetapi juga memasukkan pengaruhnya dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat pada umumnya. Meskipun hukum asli masih menunjukkan keberadaannya,
Bersamaan perkembangan masyarakat Islam, ketika Indonesia terdiri dari sejumlah kerajaan Islam, maka dengan penerimaan Islam dalam kerajaan, otomatis para hakim yang melaksanakan keadilan diangkat oleh sultan atau imam. Terima kasih telah mendengar dari pertama hingga akhir. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.